Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mana kasat shadaqatun min malin, tidak akan sedekah itu mengurangi harta. Kita perlu catat dengan tinta emas dan kita yakinkan dalam hati kita bahwa dengan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Dengan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Itu harus kita yakini. Ya, sama-sama kita yakinkan bahwa dengan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Malahan dalam hadis yang lain, mana qasamalun bisadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, akan tetapi harta itu akan bertambah. Melainkan harta itu akan bertambah, pasti harta itu akan bertambah. Ya, apakah kita tidak percaya dengan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 100% kita percaya, karena yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya benar. Semua yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi itu omong kosong. Semuanya kenyataan, semuanya sesuai dengan realita. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu benar semuanya. Maka Abu Jahal pernah ditanya, Abu Jahal, emang lu gak percaya sama Muhammad? Katanya begitu. Ini kalau bahasa kita nih, lu gak percaya sama Muhammad? Kata Abu Jahal, ini Abu Jahal yang kafir bilang begini, apa yang diucapkan oleh Muhammad, saya yakin yang diucapkan itu adalah benar. Yang diucapkan oleh Muhammad, yakin seyakin-yakinnya itu adalah benar. Lantas mengapa engkau tidak beriman kepadanya? Kata Abu Jahal, ya gengsi dong. Dulu kita sama mereka itu sama-sama. Artinya sama-sama di sini, kalau mereka berbuat kebaikan, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau ada yang menjadi pemimpin di kalangan mereka, kita pun bisa ada yang sama. Jadi kita dengan mereka itu istilahnya apa? Lomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ketika di kalangan mereka ada yang menyatakan dirinya sebagai nabi, mana ada di kalangan kita yang bisa mengakui dirinya sebagai nabi? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia yakin itu. Tapi karena kegengsian dirinya untuk merendah di hadapan Nabi SAW, maka Abu Jahal menjadi Fir'aunnya di umat Nabi Muhammad SAW. Saking kurang ajarnya Abu Jahal, saking keras kepalanya Abu Jahal, ketika dalam perang Badar dia sudah tepar, ya, kemudian datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk memastikan kematian mereka semua. Abu Jahal sempat mengatakan bahwa potong kepalaku dari bagian bawah, seret bawa kepalaku ke hadapan Muhammad dan katakan kepadanya, aku musuh dia dunia hingga akhirat. Ketika disampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, Fir'aun umatku ini ternyata lebih keras, lebih angkuh, lebih sombong daripada Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Musa. Karena Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Musa, ketika sudah tenggelam, ia masih sempat mengatakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Harun dan Musa. Tapi sayang, nyawa sudah digargarak, nyawanya sudah ditenggorokan. Maka tidak mungkin diterima taubatnya seseorang jika nyawa sudah sampai di tenggorokan itu. Itu Fir'aunnya di zaman Nabi Musa. Tapi Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad SAW ini, diantaranya adalah Abu Jahal. Keangkuhannya itu luar biasa. Maka kita bersihkan sifat sombong. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang rendah hati seperti yang disebutkan pada hadis berikutnya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf. Ada hamba yang pemaaf, tidak akan Allah tambahkan untuk dirinya kecuali kemuliaan. Orang yang pemaaf justru Allah akan tambahkan kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidak ada seseorang yang merendahkan hatinya di hadapan Allah, merendahkan hatinya
Allah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla, melainkan karena sifat tawadhu'nya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Orang yang merendahkan hatinya, orang yang tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca pada pertemuan ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita dikuatkan iman Islamnya, Allah Ta'ala bahagiakan kita dalam kehidupan dunia hingga akhiratnya, dan di waktu nanti datangnya ajal menjemput kita, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khair, terima kasih banyak kepada para pejuang di kalangan para ulama dan santri yang telah mengorbankan nyawanya, harta benda yang dimilikinya dan segalanya untuk kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan mereka untuk memerdekakan negeri ini dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengikuti jejak dan semangatnya mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan bangsa kita yang kita cintai karena mereka adalah saudara kita, dan memperjuangkan tanah air di mana mencintai tanah air adalah bagian daripada keimanan. Hubbul watan minal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.